Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, di pertemuan kali ini kita tidak akan membahas sebuah desain, melainkan kita membahas alat untuk mendesain. Lebih tepatnya sih alat untuk membuat sebuah ilustrasi gitu ya. Karena ini adalah Huion Canvas 13, yaitu sebuah pen display yang dimana ya menurut aku produknya ini bagus gitu ya. Jadi bisa kelihatan secara fisiknya pun, nah ketebalannya hanya segini, ringan juga. Jadi untuk teman-teman yang mencari sebuah pen display, si Huion ini bisa aku rekomendasikan. Oke, langsung saja itu dari segi body ya. Di sini juga ada satu tombol power, kemudian ada 6 tombol yang dimana tombolnya ini kita bisa custom ya. Jadi bagian tombol ini bisa buat hapus, untuk tool apa, misalnya apa, nanti bisa custom di software Huion-nya. Dan di sini juga ada tombol 2 lagi, nanti kita jadi jelaskan di kelanjutannya aja. Nah, selanjutnya kita tinggal nyalakan aja. Oke, kita koneksikan, kita tekan tombol power, tunggu beberapa saat. Nah, untuk Huion ini ya, yang Canvas 13, dia itu sudah bisa connect. Yang pertama itu bisa connect ke komputer, itu sudah pasti, ke komputer ataupun laptop. Nah, di bagian ini sebetulnya ada satu buah kabel yang di sana ada koneksi, yang pertama untuk HDMI, yang kedua untuk USB. Nah, dan juga ada satu buah kabel lagi untuk koneksi ke USB Type-C. Jadi ini juga si Huion Canvas 13 dia sudah support untuk smartphone yang menggunakan USB Type-C. Dan di sini juga ada untuk slot untuk koneksinya. Nanti bisa di review di lain waktu untuk bagian si smartphone. Kita fokus aja untuk review menggunakan si komputer atau laptop. Nah, kebetulan kita menggunakan satu buah komputer gitu. Nah, di sini sudah tampil pen display-nya. Nah, menurut aku dari tingkat uh, kualitas si layarnya ini sudah cukup bagus karena si Huion Canvas 13 sudah mendukung teknologi layar IPS gitu. Jadi menurut aku bisa lebih bagus dari teknologi sebelumnya. Dari segi warnanya pun itu berbeda dengan monitor yang belum mendukung kualitas si IPS atau teknologi IPS ini. Oke, langsung saja. Setelah sudah connect seperti ini, kita akan coba membuat atau mereview di software Photoshop. Nah, di sini aku sudah membuka software Photoshopnya, teman-teman ya. Dan kita akan coba yang pertama, kita coba membuat satu buah goresan aja. Oh iya, sebelum kita mencoba mencoret-coret, kita akan review dulu nih bagian si pennya. Nah, untuk si pennya menurut aku dari segi beratnya itu cukup ya. Jadi ya ringan, kita seperti memegang sebuah pensil, berat pensil sama lah kurang lebihnya segitu. Jadi tidak membuat si tangannya ini pegel gitu ya, karena beratnya itu tidak terlalu berat. Nah, di sini juga sudah disediakan dua tombol yang bisa di custom atau kita bisa sesuaikan dengan keinginan. Misalnya yang tombol atas ini untuk ukuran brush, yang bawahnya ini misalnya untuk mengganti brush. Nanti bisa di custom di software Huion-nya. Nanti teman-teman bisa eksperimen aja di situ. Oke, langsung kita akan coba. Kita tekan. Nah, ini untuk mengganti brush. Coba kita ganti brushnya. Oke, kita coba. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman ya, jangan berpikir bahwasanya si Huion ini bisa touchscreen. Nah, sayangnya karena ini hanya sebuah pen display yang mengoutputkan atau menghasilkan sebuah display saja, jadi ini nggak mendukung fitur touchscreen. Jadi kita hanya bisa menggerakkan atau mengaplikasikan si Huion ini menggunakan pennya ini. Jadi kita tidak bisa gitu pakai touchscreen begini, nggak bisa. Oke,
Selanjutnya kita akan coba review lagi bagian si pennya. Nah, si hebatnya si Huion Canvas 13 ini dia sudah mendukung pressure teman-teman atau tekanan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Jadi ketika kita misalnya nih si bagian ujung pennya kita dekatkan ke bagian layar, itu si hasil berasnya ini itu akan tebal tuh seperti ini. Jadi sama halnya kita menggunakan pen secara asli atau menggunakan pensil secara asli, itu kan ketika kita nyoba tekan itu akan tebal. Nanti misalnya kita si ujungnya ini kita jauhkan dari areanya ini, hasilnya seperti ini, akan lebih tipis. Nah, ini keunggulan dari Huion Canvas 13 ini teman-teman. Jadi sudah mendukung fitur si pressernya ini. Jadi mempermudah untuk teman-teman membuat sketsa atau membuat komik dan lain sebagainya gitu ya. Kita bisa hapus aja lah. Oke. Nah, kemungkinan untuk review bagian pennya sudah cukup. Nah, tadi kita sudah menyinggung di bagian awal bahwasannya di sini ada beberapa tombol yang bisa custom, ya kan? Nah, di sini ada 123, 123. Jadi tombolnya cukup komplit. Nah, di sini bisa custom teman-teman. Misalnya tombol pertama untuk shortcut bagian apa gitu, untuk bagian pen kah atau brush atau delete, ini bisa di custom sesuai dengan keinginan. Dan di sini juga si Huion ini sudah menyediakan dua tombol untuk zoom in dan zoom out. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita mendesain itu lebih mudah gitu ya. Atau membuat ilustrasi itu enak. Kita bisa zoom in, zoom out pakai tombolnya. Oke, apalagi kemungkinan itu aja ya yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya. Kelebihannya tadi si pennya sudah mendukung pressure ya atau tekanan. Kemudian dia juga udah mendukung sistem bisa koneksi ke Android menggunakan USB Type-C ya itu. Dan kelebihannya dia sudah menyediakan tombol yang lumayan banyak juga biar kita lebih enak untuk customisasinya. Dan kekurangannya itu ya tadi ini hanya sebatas pen display gitu. Jadi kita tidak bisa mendukung touchscreen gitu. Kita hanya bisa menggerakkannya menggunakan pen. Oke. Dan si Huion Canvas 13 ini teman-teman bisa jadikan pen tab juga. Jadi misalnya karena ini aku menggunakan PC, ini nggak bisa koneksi menjadi pen ya. Jadi kalau kita misalkan pakai laptop itu bisa. Tinggal kita posisikan ini secara seperti ini ya, tidak usah pakai penyangga. Nanti akan displaynya koneknya ke sini. Itu biasanya pakai laptop yang bisa. Dan menggunakan PC pun kalau misalkan si PC-nya mendukung itu bisa juga teman-teman ya. Tapi yang pasti akan mendukung ketika kita menggunakan laptop. Nanti layarnya ini mati, ini fungsinya menjadi pen tab, bukan pen display lagi, displaynya di sini. Jadi kita bisa aplikasikan ini menjadi pen tab. Nah, itu keunggulannya. Kita bisa dapat dua sekaligus. Bisa jadi pen tab, bisa juga bisa jadi pen display. Oke. Mungkin itu aja dulu yang bisa disampaikan. Apabila teman-teman ada yang dirasa kurang gitu ya untuk penyampaiannya, teman-teman bisa tanyakan juga di kolom komentar. Kita nanti bisa diskusi di kolom komentar mengenai produk Huion Canvas 13 ini. Nah, biasanya teman-teman tanya gitu untuk harganya berapa gitu. Nah, untuk si harga kanvas Huion Canvas 13 ini teman-teman bisa cek di marketplace atau bisa cek di website Huionnya secara langsung supaya harganya bisa lebih valid gitu ya. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Terima kasih telah menonton review pen display kita kali ini. Ya, nanti akan muncul ada dua video di sisi kanan di sisi kiri dan ada juga tombol subscribe di tengah. Teman-teman bisa klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel Tukang Tracing. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan sampai bertemu di video selanjutnya.